Oke, selamat sore dan kembali lagi dengan saya, Rider nggak jelas. Oke, belajar untuk menjadi seorang video vlog dengan berkendaraan yang sekarang lagi ngetren yang lagi ngetren ya, lagi di banyak daerah teman-teman kita bikin atau memproduksi video dengan bercerita sambil berkendara. Nah, kesempatan kali ini saya akan melakukan perjalanan di seputaran Kota Denpasar yang saya sih sebenarnya ingin menunjukkan suasana terbaru atau terakhir di Kota Denpasar di kondisi masa pandemi seperti saat ini. Ayo, seperti apa? Yuk ikut yuk. Oke, sebelumnya juga saya mau mengucapkan atau menyampaikan permohonan maaf apabila nanti di dalam konten video ini terjadi hal yang tidak berkenan atau memang tidak memberikan informasi yang benar-benar teman-teman dapatkan atau yang mencari. Jadi diharap maklum, karena untuk video dengan gaya motovlog ini pertama kalinya yang saya buat. Jadi nanti akan kayaknya bahasannya akan nggak terlalu terfokus ke hal-hal informatif, tapi juga nanti akan ada sedikit curcol-curcol dan ya sedikit curhat-curhat dari saya dengan kondisi pandemi yang sedang melanda negara kita dan khususnya Pulau Dewata Bali, tempat kelahiran saya. Oke, jadi enjoy perjalanannya teman-teman. Oke, pembahasan pertama kali ini dalam vlog yang saya buat. Jadi saya akan bahas alat yang saya gunakan untuk melakukan perekaman. Nah, alat yang saya gunakan ini adalah kamera Yi versi seri yang internasional. Nah, kenapa saya memilih kamera Yi ini di tahun 2021? Pertama, pastinya adalah terjangkau. Yang kedua, hasil kameranya atau hasil rekamannya masih cukup berani bersaing dengan kamera-kamera action lainnya dengan teknologi yang pastinya sudah banyak berkembang. Nah, di masa pandemi seperti saat ini ya, pilihan harga yang terjangkau dan hasil yang masih bisa dibilang cukup nyaman untuk membuat rekaman video ini ya adalah salah satu pilihan. Sedangkan mungkin untuk beberapa kekurangannya masih bisa ditoleransi, mungkin begitu. Tapi yang pastinya akan ada pengaturan-pengaturan khusus atau yang lebih difokuskan kalau menggunakan kamera low budget seperti ini. Salah satunya pemilihan frame atau rasio, habis itu jenis rekaman atau ketebalan gambarnya yang nanti. Nah, kebetulan kan ada khusus di kamera ini yang saya lihat ada dua pilihan, ada yang PAL, ada yang NTSC. Nah, kebetulan saya yang gunakan adalah NTSC. Kenapa NTSC? Nanti biar saya bisa mengejar antara 180 30p atau enggak 180 60p begitu. Nah, mau nggak mau pasti hasil dari rekamannya ya sangat besar banget. Contoh dengan ini rekaman berdurasi beberapa menit saja juga
sudah tembus sampai ukuran yang sangat besar gitu. Nah, seperti apa yang pernah atau nggak orang-orang sampaikan, ada harga, ada kualitas. Nah, sedangkan untuk kamera ini pastinya ada harga, ada kualitas. Nah, kendala yang saya temukan dalam kamera ini yang bisa saya gunakan, pastinya tidak dilengkapi dengan stabilizer. Yang kedua, tidak adanya input audio eksternal yang menyebabkan di saat perekaman itu suara atmos atau nggak suara yang ditangkap dari kamera ini cukup bikin sedikit pusing. Kenapa pusing? Suaranya noise dan sangat peka. Jadi dalam perekaman dengan berkendaraan ini ya pastinya suara tiupan angin itu lebih cenderung besar dan terdengar lebih jelas ketimbang suara saya di saat melakukan penjelasan atau enggak sedikit memberikan informasi di dalam rekaman seperti itu. Dan untuk menyiasatinya ya akhirnya saya melakukan dubbing terpisah di saat proses editing. Nah, mungkin teman-teman bisa mendengar di rekaman ini. Nah, khususnya kalau menggunakan headset atau nggak earphone, itu ada sedikit suara noise atau nggak suara yang sedikit mengganggu ya, dihasilkan dari koneksi kabel yang masuk ke alat perekaman begitu. Nah, meski dengan keterbatasan tersebut dan memang sedikit ada trouble, show must go on. Akhirnya mau nggak mau ya untuk sementara ya kita pakai metode ini aja dulu. Jadi kedepannya semoga bisa lebih bagus lagi dari rekaman videonya maupun audionya. Nah, ada sih juga yang menyarankan untuk melakukan modifikasi di kameranya dengan menambahkan jack input eksternal. Nah, untuk di Bali sendiri atau nggak di Denpasar, saya masih dalam proses mencari di mana sih sebenarnya ngemut kamera. Nanti supaya saya akan cari informasi lebih lanjut, bisa meningkatkan kualitas dari konten video-video selanjutnya seperti itu. Ya mungkin informasi ini sudah banyak dibahas para teman-teman content creator YouTube, khususnya yang berkecimpung di dunia motovlog ya. Tapi khusus buat saya sendiri sih kayaknya sih perlu juga saya bahas. Kenapa? Di tahun 2021 ini dengan memilih kamera atau yang bisa dibilang alat low budget, mungkin salah satu pilihan yang bisa diambil buat teman-teman yang baru memulai membuat konten-konten video seperti saya ini. Karena kalau langsung bagus sih sebenarnya melengkapi diri dengan alat-alat yang sudah memiliki kualitas baik. Namun balik lagi, berproses itu tidak harus menggunakan alat-alat yang dengan nilai tinggi dan kualitas tinggi, tapi bisa juga diproduksi atau nggak dibuat dengan alat-alat yang terjangkau. Khususnya ini salah satunya, kamera low budget. Jadi intinya di mana ada kemauan, di sana pasti ada jalan. Begitu.
Hehehe. Kok malah jadi ngelantur? Tadi bahasnya masalah trip, taunya malah ke bahasan masalah alat. Oke, kita lanjut ya. Dari bahasan masalah alat yang saya gunakan ini, kita akan lanjut ke bahasan masalah informasi seputar Kota Denpasar yang kebetulan saya rekam dengan berkendaraan sambil menikmati suasana Kota Denpasar yang sudah mulai bergeliat di beberapa kawasan. Nah, kebetulan sore tadi memang traffic lalu lintasnya lumayan cukup tinggi. Nah, begitu. Nah, seperti yang terlihat di kawasan Jalan Gatot Subroto ini, di sore hari terlihat memang aktivitas pengendara-kendaraan bermotor baik roda 4 atau enggak roda 2 tampak memang memadati ruas-ruas jalan. Tapi ya nggak seperti di hari-hari biasanya di saat pandemi belum terjadi ya. Nah, khusus di kawasan Jalan Gatot Subroto ini, kalau misal dulu di saat masa sebelum pandemi menyerang, kepadatan kendaraan ini memang sangat terlihat jelas. Nah, sedangkan sekarang ada waktu-waktu tertentu saja sih yang terlihat kepadatan kendaraannya, mungkin seperti itu. Oke, jadi untuk bahasan video kali ini dan belajar untuk membuat motovlog, saya sudahi dulu, dan terima kasih atas waktu teman-teman yang mau mendengarkan cerita yang gak jelas ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dan membuat kualitas pekerjaan kita, khususnya video, lebih bagus dan menarik untuk dinikmati. Oke, itu aja dari saya, dan jangan lupa buat teman-teman bantu untuk mengklik tombol subscribe, komen, like, dan pastinya tombol lonceng agar teman-teman bisa mendapat notifikasi di saat saya mengunggah video-video baru untuk kedepannya. Terima kasih.